Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sylvia dengan NIM 2286230018 kelas 6B untuk ujian akhir semester mata kuliah analisis statistik. Sebelumnya izin kepada Bapak Dr. Ujang Jamaluddin SPD MSI MPD dan juga Bapak Febri Saifullah MPD dan Ibu Kartika Delsa SIP MIP. Nah, di sini saya akan menjelaskan tata cara dari hasil pengolahan data mentah terkait pengaruh kualitas sarana dan prasarana terhadap kualitas pembelajaran mahasiswa FKIP Untirta. Nah, berikut untuk tutorialnya. Nah, untuk langkah pertama di sini ada informasi kontak jawaban dari skala Likert atau Google Form yang sudah diisi oleh para peserta atau mahasiswa mengenai sarana dan prasarana yang ada di FKIP Untirta. Nah, ini untuk data mentahnya. Di sini ada TS yang dimana tidak setuju, netral, dan S itu setuju, STS berarti setuju tidak setuju. Nah, sebelum kita mengolah datanya, kita akan mengubah ini menjadi angka terlebih dahulu. Caranya tekan Ctrl H atau Ctrl+H, lalu memasukkan kodenya, misalkan STS. Nah, ini 1. Lalu klik Replace untuk 5 kode STS 1, TS 2, N3, S4, dan yang terakhir 44 berarti 5. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk yang pertama STS ini 1. Nah, itu udah masukkan data. Lalu kita ulang lagi untuk TS. Nah, kodenya ini TS itu berarti angkanya 2. Lalu klik Replace All. Nah, lakukan cara berulang untuk kode yang berbeda. Misalkan N berarti ini 3. Nah, lagi S berarti 4. Nah, yang terakhir kita isi dengan 5. Nah, sudah. Nah, langkah selanjutnya kita akan memblok semuanya. Nah, selanjutnya jika data sudah diubah ke dalam angka, kita buka data mentah angka ini lalu mengolahnya. Nah, kita akan memblok dari angka 4 sampai huruf al ya. Nah, sampai sini. Jika sudah memblok, lalu jangan lupa untuk mengcopy ke bawah. Nah, angkanya seperti ini. Lalu jangan lupa untuk memasukkan kode seperti sama dengan sum
tutup kurung, lalu di blok bagian ini sampai ke atas untuk satu baris. Nanti kalau misalkan udah ada angkanya, klik tutup kurung lagi, nanti hasilnya seperti ini. Nah, jika sudah muncul angka, lalu kita tarik ke samping untuk mendapatkan hasil perhitungan. Nah, ini contoh dari hasil perhitungannya. Nah, lakukan secara berulang tapi dengan angka yang berbeda. Tadi kan dari yang awal sampai al. Nah, sekarang dari al, intinya ya dari tengah itu tarik ke samping. Nah, nanti di copy lagi jadi seperti ini. Nah, hasilnya juga sama ya, seperti yang sudah dijelaskan di awal, seperti masukkan kode sama dengan zoom, tutup kurung, memblok ini, lalu setelah memblok nanti akan muncul hasilnya, terus tarik ke samping. Nah, seperti ini dari al sampai bs ya. Terus dari bs kita blok lagi, terus copy. Nah, hasilnya bakal seperti ini, sama sebelumnya ya. Nah, terus sudah di copy, lalu untuk ini Y ya, jadi yang terakhir ini untuk Y, jadi yang pertama X1, X2, dan yang terakhir Y. Nah, untuk yang terakhir ini sama seperti masukkan sama dengan zoom, lalu tutup kurung, memblok bagian yang awal ini, terus tutup kurung. Nah, hasilnya akan muncul untuk variabel Y. Nah, terus ditarik ke samping untuk mendapatkan hasil angkanya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, oke, selanjutnya kita akan berlanjut ke SPSS. Nah, sebelum ke SPSS, ini disusun terlebih dahulu angkanya supaya ke bawah seperti ini. Lalu jika sudah seperti ini, kita ke SPSS untuk memasukkan datanya. Nah, jika sudah tersusun, ini contohnya ya mengenai X1. Nah, jika sudah tersusun seperti ini, untuk X2 seperti ini tinggal dipaste dari Excel. Nah, udah seperti ini. Nah, ini untuk data view. Selanjutnya kita beralih ke variable view. Nah, jika data view-nya sudah ada, lalu akan muncul seperti ini. Lalu jangan lupa mengubah measure ini yang tadinya nominal atau ordinal jadi scale. Nah, lakukan cara berulang, scale. Nah, untuk desimalnya kita ubah menjadi angka 0. Nah, kurang lebih seperti ini ya, angka 0. Lalu jika sudah seperti ini, jangan lupa klik analis, terus regression, terus kita pilih linear. Nah, jangan lupa Y-nya letakkan ke sini, X1-nya ke sini, sama X2. Nah, seperti itu. Lalu klik OK. Nah, jadi ini untuk hasil perhitungan data mentah mengenai sarana dan prasarana tadi. Nah, ini untuk hasilnya. Lalu jangan lupa setelah ini di copy, lalu pindahkan ke Word. Nah, ini output atau hasil pengolahan data mentah terkait pengaruh kualitas sarana dan prasarana terhadap
kualitas hasil pembelajaran mahasiswa FKIP. Nah, ini untuk tampilan tabulasi data yang sudah dijelaskan. Selanjutnya ini ada hasil data X1, X2 dan Y itu. Seperti ini untuk datanya. Lalu selanjutnya itu ada hasil dari uji regresi berganda. Nah, ini untuk variabel interest remove, model summary, ANOVA, dan koefisien as-well. Nah, mungkin itu penjelasan atau tata cara mengolah data mentah terkait pengaruh kualitas sarana dan prasarana terhadap kualitas hasil pembelajaran menggunakan linear regresi berganda. Nah, mungkin itu hasil akhir dari penjelasan mengenai pengolahan data mentah terkait pengaruh kualitas sarana dan prasarana terhadap kualitas hasil pembelajaran mahasiswa FKIP Untirta yang ada di Gform tadi atau link tadi ya. Jadi itu hasilnya. Nah, mungkin itu saya cukupkan kurang. Nah, itu untuk hasil dari pengolahan data mentah terkait pengaruh kualitas sarana dan prasarana terhadap kualitas hasil pembelajaran. Lalu setelah datanya sudah selesai, kita masukkan ke dalam Word. Nah, ini mengenai tabulasi datanya yang sudah dijelaskan. Lalu ada hasil data. Nah, ini hasil datanya. Yang terakhir itu ada hasil uji regresi berganda. Nah, ini ya. Nah, itu untuk hasilnya. Nah, mungkin itu hasil yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya saya cukupkan mengenai tata cara atau pengolahan data mentah terkait pengaruh kualitas sarana dan prasarana terhadap kualitas hasil pembelajaran mahasiswa FKIP Untirta. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.